Halo teman-teman Facebook, apa kabar semuanya? Saya Dery Kristayadi. Saya senang sekali membantu para pebisnis jaringan untuk menjadi lebih profesional lagi dalam mengembangkan bisnis jaringannya. Pada video kali ini saya ingin berbagi tips kepada Anda tentang bagaimana cara mencari prospek lebih banyak lagi. Nah, yang jadi pertanyaan, tantangannya adalah setiap orang yang menjalankan bisnis jaringan atau network marketing itu selalu mengalami kendala ketika mereka mencari seorang prospek. Karena tidak semua orang sebetulnya bisa diprospek, teman-teman semuanya. So, saya ulangi ya, tidak semua orang itu bisa diprospek. Kenapa tidak semua orang bisa diprospek? Karena hampir sebagian besar para pelaku network marketing ketika mereka memulai bisnisnya, mereka selalu berasumsi bahwasanya semua orang itu bisa mereka prospek. Akhirnya apa? Mereka membabi buta, mereka brutal ke sana sini, mereka prospek ke sana sini. So, apa yang terjadi? Proses penolakannya akhirnya lebih banyak dan mereka ditolak. Akhirnya apa? Finally mereka berhenti di tengah jalan. Mereka berhenti, kenapa? Karena mereka tidak tahan dengan yang namanya penolakan. Nah, di video kali ini saya ingin membantu Anda sedikit membuka mindset Anda dalam industri network marketing. Tapi don't worry, karena dulu pun saya melakukan itu ketika saya belum mengerti bagaimana cara yang tepat dalam mencari seorang prospek pada saat saya menjalankan bisnis network marketing, teman-teman semuanya. Nah, ketika pertanyaannya bagaimana mencari lebih banyak prospek, sebetulnya banyak orang yang selalu memulai dan tanya. Ya, banyak juga yang tanya strateginya seperti apa, proses marketingnya seperti apa, lalu bagaimana step-stepnya. Teman-teman sekalian, kalau Anda mulainya dari kalimat how, bagaimananya, ini kayaknya kurang apa ya? Ini akan membuat Anda jadi boros. Ini akan membuat Anda jadi nggak jelas. Kenapa? Karena yang paling penting ketika Anda mulai prospek, ketika Anda mulai menentukan kapan Anda mau mulai prospek, yang paling penting apa? Anda harus tahu. Jadi Anda harus tahu siapa target market Anda gitu. Siapa orang yang punya minat yang sama seperti Anda. That's the point. Contoh, kalau orang nggak suka seafood, biasanya kalau Anda berikan seafood, apa yang terjadi? Mereka akan menolak. That's the point, teman-teman. So, banyak yang dilakukan oleh para pelaku bisnis jaringan. Itu pun saya lakukan dulu, teman-teman semuanya. Akhirnya banyak penolakan. Kenapa? Karena kita tidak pernah mentargetkan di awal siapa orang yang bisa atau kemungkinan besar itu punya demografi dan minat yang sama seperti kita. Seperti itu. Jadi kalau Anda mulainya dari what atau how-nya terlebih dahulu, Anda akan bingung. Kenapa saya bingung? Karena ya memang tidak semua orang bisa diprospek, teman-teman semuanya saat itu. Jadi kalau Anda mulai dari punya, Anda tentukan dulu siapa kira-kira orang yang cocok dengan produk Anda, siapa kira-kira orang yang cocok dengan bisnis Anda, dan siapa orang yang kira-kira cocok dengan service atau nilai value yang mau Anda berikan, yang cocok dengan apa yang Anda punya, teman-teman semuanya. So, please, maksudnya gini, jangan berpikir semua orang itu cocok dengan produk Anda, semua orang cocok dengan bisnis Anda. Kayaknya kelihatan banget nggak mikir kalau mikirnya kayak gini, karena semua tuh punya segmentasinya. Contoh orang lansia, orang muda, generasi baby boomers, generasi milenial. Sebetulnya mereka punya segmentasi masing-masing terhadap produk-produk yang mungkin Anda tawarkan, teman-teman semuanya. Salah satunya apa? Misal kita bicara mobil. Kalau kita bicara mobil, kan tidak semua orang suka mobil yang ekonomis. Ada juga orang yang suka beli mobil yang harganya mungkin mahal. Begitupun dengan produk Anda. Which is Anda harus mulai mengklasifikasikan siapa target market Anda, sehingga ini bisa membantu Anda untuk lebih menyederhanakan apa yang Anda kerjakan di bisnis jaringan Anda. That's the point. Itu yang pertama, teman-teman sekalian. Lalu yang kedua, ketika Anda tahunya, ya, Anda tahu siapa orangnya, ya. Yang kedua adalah
Anda harus tahu where-nya. Di mana Anda menemukan mereka. Mereka hangout di mana gitu. Mereka berkumpul di mana, komunikasinya apa. Lalu mereka berada di dalam lingkungan yang seperti apa. Jadi ketika Anda tahu who-nya, yang kedua adalah Anda harus tahu where-nya. Di mana keberadaan mereka. Dengan Anda tahu di mana keberadaan mereka, Anda akan meningkat proses waktunya untuk mencari pencarian siapa orang-orang yang cocok dengan apa yang Anda ingin tawarkan. That's the point, teman-teman semuanya. Lalu step yang ketiga adalah what? Apa? Gitu loh. Setelah Anda ketemu siapa target market Anda, lalu where-nya di mana mereka berada, lalu kira-kira apa topik, apa cerita, apa story yang cocok untuk mereka sehingga itu bisa menjadi nilai tambah bagi mereka dan sesuai dengan apa yang mereka butuhkan dan mereka inginkan. Karena apapun fakta yang Anda berikan, jika target market Anda tidak sesuai dengan fakta yang mereka butuhkan, wasting time, itu buang-buang waktu teman-teman semuanya. Karena bentuk penawaran secanggih apapun, sekeren apapun, kalau tidak cocok dengan apa yang diinginkan oleh pasar atau prospek Anda, itu juga akan semakin berat prosesnya untuk mendekati yang namanya closing, teman-teman semuanya. So, nomor 1 go, nomor 2 where, nomor 3 what, nomor 4 baru Anda tentukan why. Ketika Anda tentukan topiknya, Anda tentukan value-nya, why. Kenapa mereka harus memilih Anda? Kenapa mereka harus memilih Anda? Oke, nah yang terakhir baru ada bicara how-nya. Bagaimana membuat strateginya, bagaimana membuat perencanaan keuangannya untuk bisa melakukan atau membuat campaign dan strategi marketing Anda dan sebagainya. So teman-teman sekalian, kalau Anda selalu mulai dari how-nya, Anda akan makin banyak kebingungan tanpa ada 4 kriteria di awal ini, teman-teman semuanya. Nah, di dalam bisnis jaringan banyak, karena gini, tantangan terbesar dalam industri network marketing karena semua orang yang join itu tanpa melalui proses KPI gitu loh. Karena ada beberapa kriteria ya orang mau join di industri network marketing. Mungkin dia suka dengan produknya, atau dia mau jual produknya, atau memang bisnis tersebut, industri itu cocok dengan apa yang dibutuhkan dan dia merasa itu bisa menyelesaikan masalah dia karena dia ketemu solusi. That's the point. Kira-kira bagaimana cara mengelompokkan itu, mengklasifikasikan itu, dan bagaimana mentargetnya sehingga Anda benar-benar menemukan orang yang Anda inginkan. Jadi tentukan dulu dari who-nya, sebetulnya siapa orang yang ingin Anda cari. Apakah hanya user, hanya reseller, atau business owner, atau tiga-tiganya teman-teman sekalian. So, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk Anda dan ini bisa menjadi pencerahan. Jika apa yang sudah Anda tonton di video ini memberikan hasil yang positif yang baik, silakan Anda komen. Saya juga ingin mendengarkan hasilnya ketika Anda menonton video ini, sehingga saya bisa terus memantau dan memonitoring apa yang dilakukan oleh Anda lewat media sosial. That's the point. Lalu jika Anda hari ini sedang bingung, bisnis apa yang kira-kira harus Anda lakukan, harus Anda mulai, saya pun punya referensi untuk bisa memberikan informasi tambahan kepada Anda, dan itu belum tentu cocok juga. Jadi Anda nggak perlu pikirin bagaimana sistem penjualannya, lalu Anda nggak perlu mikirin bagaimana membuat sistem bagi hasilnya, stocking barang, sistem distribusi, legalitas perusahaan, pabrikasi, semua karyawan dan lain-lain itu sudah disediakan. Sampai virtual, sampai kurikulum pendidikan secara digitalnya pun itu sudah disediakan. Jadi Anda sudah tinggal pakai doang, Anda nggak perlu memulai semuanya dengan investment yang besar karena semuanya sudah disediakan. Anda tinggal melakukan bisnis ini sesuai dengan arahan yang ada di platform yang ditawarkan, yang akan ditawarkan di platform tersebut, teman-teman semuanya. That's the point. Lalu jika video ini bermanfaat, silakan Anda bagikan kepada orang yang membutuhkan. Semoga orang-orang yang membagikan ini juga bisa memberikan manfaat kepada Anda, dan jangan lupa Anda harus bahagia. Karena dengan bahagia Anda bisa menjalankan bisnis Anda lebih efektif, lebih signifikan, dan membuat Anda menjadi tumbuh jadi lebih hebat lagi. So, terima kasih. Saya Dery Pustayadi. Saya senang sekali membantu para pebisnis jaringan untuk menjadi yang profesional, bahkan khususnya menjalankan bisnis jaringan lewat internet, digital, dan media sosial. Terima kasih. Jangan lupa bahagia. Bye-bye.